Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa kafatil anbiya wal mursalin wa khususan ila Syekh Mahfud Amin Al-Banjari, Syekh Mahfud Al-Banjari, summa Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari, Syekh Ali Ahmad Al-Banjari, summa ila Syekh Muhammad Ali bin Abdul Wahab Al-Banjari, summa Syekh Iskandar Akbar Al-Banjari, summa ila Ruh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Akil bin Yahya, summa ila masyayikhina walidina wali muallimina wali jaddina wali jaddadina wali ustazina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minal ahya'i minhum wal amwat. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita kembali lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mendengarkan serta membaca kitab Sifat 20. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah taala rahmat dan diberi taufik olehnya dan diselamatkan kita ini dunia sampai ke negeri akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan rukun iman yang keempat lagi. Rukun iman yang keempat adalah percaya pada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan tafsir, yaitu 25 yang di bawah ini, yaitu yang tersebut di dalam Quran. Adapun lainnya maka kata setengah ulama yaitu sebilangan huruf Muhammad dengan jumlah al-kubra adanya. Di antara nabi dan rasul yang wajib diimani adalah pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Hud, yang kelima Nabi Saleh, yang keenam Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lot, kedelapan Ismail, 9 Ishak, 10 Yaqub, 11 Yusuf, 12 Ayyub, 13 Syuaib, 14 Harun, 15 Musa, 16 Ilyasa, 17 Zulkifli, 18 Daud, 19 Nabi Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 yang terakhir adalah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Inilah nabi-nabi
dan rasul yang wajib diimani dan dipercayai. Selain daripada yang 25 ini tidak wajib, karena jumlah nabi banyak, ribuan, jumlah rasul banyak, ratusan, dan itu tidak wajib tidak wajib diketahui. Kalau yang 25 ini wajib kita tahu, wajib pula kita beriman, dan disunat muakkadkan bagi kita mengetahui perjuangan mereka, bahkan mencapai kepada derajat wajib mengetahui perjuangan nabi-nabi yang 25 ini. Sedangkan yang lain itu tidak wajib, karena jumlah nabi sangat banyak, jumlah rasul juga sangat banyak. Cuman yang disuruh oleh Allah Ta'ala menyampaikan kepada umat hanya ada 25 nabi dan 25 rasul. Ini hendaklah kita tanamkan di dalam jiwa anak-anak kita. Kita tanamkan di keluarga kita. Bahkan kapan perlu kita ajarkan kepada mereka, sekaligus kita suruh menghafal. Karena hafalan itu sangat kuat kepada anak-anak dan tidak mudah hilang. Di antaranya anak yang masih balita, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pada ketika mereka sudah beranjak kepada remaja, mereka tahu sudah nama-nama nabi, bahkan hafal. Dan ini hendaklah yang menanamkan orang tuanya, karena orang tuanya bersama-sama anak-anaknya itu 24 jam. Sedangkan guru-guru kita di sekolah hanya beberapa jam. Yang lebih lama adalah dengan orang tua. Jadi tanamkan kepada jiwa anak seluruh nama-nama nabi dan rasul ini yang 25 tadi. Kapan perlu kita ajari mereka apa pekerjaan dan tugas mereka nabi dan rasul ini. Jadi pada ketika mereka beranjak kepada remaja dan dewasa, maka mereka tahu siapa nabinya, mereka tahu siapa yang wajib diimani. Karena kalau sudah wajib berarti kan berdosa kalau sampai tidak tahu. Di antaranya yang kita tanamkan seluruh kitab. Di antara kitab yang wajib diketahui dan diimani, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Kemudian nama-nama malaikat yang 10, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Rakib, Atid. Kemudian Mungkar, Nakir, Ridwan, Malik. Nah itu bisa aja kita tanamkan di masa kecil anak. Artinya kepada anak dan keluarga-keluarga kita. Jangan sampai mereka berkepanjangan hanya terpengaruh kepada media sosial. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, wajib kita tahu nama nabi ini. Bahkan kalau kita punya anak, ambil aja satu di antara 25 nama nabi ini. Nama Adam, bagus nama. Idris, bagus. Nuh, bagus. Hud, bagus. Sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad Zulkifli, bagus. Muhammad Adam, 2 sekaligus, bagus juga. Atau Muhammad Yusuf, banyak aja kan. Ahmad Yusuf, Muhammad Yusuf, orang nama nabi kita dibuat, nabi yang terdahulu dibuat. Nah itu sangat bagus sekali dibikin nama. Walaupun kedengarannya adalah nama orang bahari, tapi bagi kita disuruh mengasih nama-nama yang baik kepada anak-anak. Karena pada hari kiamat nanti kita semua dikumpulkan di yaumil mahsyar, dipanggil dengan nama masing-masing. Kalau namanya kebetulan namanya sama dengan nama nabi, itu dapat syafaat. Umpamanya nama kita Muhammad, itu dapat syafaat. Umpamanya nama kita Abdurrahman, dapat syafaat.
ada cerita zaman di hari kiamat itu, orang ini lebih banyak kejahatannya daripada kebaikan. Singkatnya, oleh keadilan Allah Ta'ala, orang ini dimasukkan dahulu ke dalam neraka. Begitu dia menuju ke dalam neraka, ditanya oleh Allah Ta'ala, "Hai Malik, tanya orang itu sebelum kau masukkan ke dalam neraka. Tanya dulu orang itu, adakah kebaikan yang pernah dibuatnya?" Maaf tadilah, hampir tidak ada kebaikan. Hampir tidak ada kebaikan. Cuman orangnya orang Islam. Ditanya, pernahkah sembahyang? Tidak pernah. Pernahkah mengeluarkan zakat? Tidak pernah. Pernahkah dekat dengan orang berilmu atau orang alim? Tidak pernah. Siapa nama Anda? Nama saya Abdurrahman. Dengan sebab nama Abdurrahman tadi, kata Allah Ta'ala, namanya nama orang baik, apalagi Rahman itu adalah namaku, kata Allah Ta'ala, maka jangan kau masukkan ke dalam neraka, masukkan dia ke dalam surga berkat nama. Jadi jangan sembarangan lah mau ulah ngaran anak cucu. Kita ini kan banyak senang bercucu-cucu nih. Nah, kasih nama Muhammad. Bahkan disebutkan di dalam kitab I'anatul Thalibin, barang siapa yang mempunyai nama Muhammad, dimasukkanlah oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Siapa yang punya nama Muhammad, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Makanya untung. Jadi bahari kami di pesantren Ibnu Amin itu, zaman-zaman tahun 90-an, itu dalam satu hari itu ada yang sampai 500 orang dirubah namanya. Nama-nama orang ini dirubah tanpa merusak citra. Artinya seperti ijazah, SD, SMP, SMA, terus yang pernah kuliah. Nama sebelumnya umpamanya siapa ya, nama-nama yang tidak ada makna nih. Umpamanya namanya Khairul aja. Khairul, namanya Khairul itu kan hampir tidak ada punya nama, tidak punya makna. Jadi oleh guru-guru di Pamangkih disuruh merubah nama. Lalu Khairul tadi dirubah Khairullah. Umpamanya nama orang ini Aran, ada mirip-mirip sedikit, Muhammad Yusran, kayak ulun kan, diganti Muhammad Yusran, tapi ulun kan berubah di situ. Umpamanya nama orang ini lagi apa namanya, Mulyadi. Nah, Mulyadi kan kalau di dalam bahasa Indonesia bagus, mulia. Dirubah Muhammad Akram. Bahasa Arabnya, kalau Mulyadi kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Muhammad Akram. Nah, ini hampir 500 orang dalam sehari. Pernah kejadian tuh 500 sehari dirubah nama. Dan rata-rata yang berubah nama itu rata-rata jadi manusia. Kawan kami, kakak tingkat Ustadz Anwar Ardabili. Ustadz Anwar Ardabili itu 2 kali ganti nama. Pertama Muhammad Jazuli waktu di Jampes, Jawa. Kemudian balik ke Tongkal oleh ayah Ali, pas mau dinikahkan dengan cucu beliau, dirubah namanya Muhammad Anwar Ardabili. Riket sampai wahine Muhammad Anwar Ardabili. Nama ijazah beliau bukan itu, bukan, tanpa merusak nama awal. Ada lagi sepupu kami namanya Hendra Mulyadi, dirubah oleh ayah Ali Kuala Tungkal, itu dengan ulun sendiri tuh.
Muhammad Ahmad, ya Ahmad As-Sibti, tanpa merusak nama awal. Jadi pada ketika beliau ini kuliah tetap Hendra Mulyadi, cuman nama hariannya adalah Ahmad As-Sibti. Nah, kayak itu. Jadi artinya kada merusak ngaran lawas. Ulun berubah juga ngaran. Di ijazah tidak nama Muhammad Yusran, tuh ayah Ali merubah. Muhammad Yusran nama panggilan, tapi nama di ijazah lain lagi. Cuman yang tertinggal di media, di dunia maya ini Muhammad Yusran, padahal di dalam ijazah ada sampai ijazah STTB aliyah ngaran ulun dulu Hendri, dirubah ayah Muhammad Yusran. Cita-cita awal jadi tentara, begitu berubah nama pada hendak lagi jadi tentara, hendak mengaji ilmu agama aja lagi. Nanti juga kan hikmahnya nih, ada udang di balik bawah. Nah, nyaman kan? Menjadi tentara dikirim orang ke timur, kirim orang ke Papua, kirim orang ke Aceh, Bahari kan, gam boleh kita tinggal ngaran aja lagi ujian nang toha. Kan jadi tentara. Bahari nyaman aja bang masuk tentara nih, kada banyak tes kada banyak, penting hakon aja jadi kan tahun 90-an toh. Nah jadi sampian ini boleh juga kalau hendak mau ubah ngaran, mau tidak artinya mana tahu nama ini nanti penyebab kita masuk ke dalam surga. Maka sudah disebutkan di dalam kitab, barang siapa kata ulama yang punya nama Muhammad masuk surga. Itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Karena siapa nama Muhammad ini berarti menunjukkan bahwa dia itu terinspirasi mahabbah cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ya Tuhan itu kada mau memasukkan ke dalam neraka Nabi Muhammad, bahkan orang yang punya nama Muhammad Ahmad tidak mau beliau masukkan ke dalam neraka. Cuman menurut keterangan-keterangan berikutnya itu, siapa yang punya nama Muhammad, Ahmad, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurraub, Abdul Jabbar, atau Toha, Yasin, ada kan nama orang Yasin kan? Yasin itu nama Nabi juga. Abdul Qasim, apalagi Saifullah, Hizbullah. Bila nama-nama itu nama-nama Rasulullah, orang itu pasti diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan. Ada kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini pernah kejadian kan di Kalimantan, orang ini namanya bagus, cuman kesehariannya besilawar handap, celana pendek kesehariannya. Tapi apa kelebihan yang diberikan Allah kepadanya? Dia cinta, mahabbah, sayang kepada ulama, sayang kepada para habaib, karena namanya Ahmad Muhammad. Bahkan terbalik kadang-kadang, yang sorbannya balilit malah ini yang menghantam ulama dan para habaib. Betul boleh? Dan ceramah kemana-mana yang dihantamnya, yang disindirnya, yang disinggungnya adalah para habaib dan ulama. Malah yang besilawar handap nih nang sayang lawan ulama. Pas ketika hendak meninggal, dikuburkan musim banjir, inya kata kebanjiran, karing bekaramat berkat memuliakan ulama. Jadi bapak-bapak sampian lah memuliakan ulama. Ini pengalaman bagi ulun pribadi. Bila kita memuliakan ulama, cinta kepada ulama, sayang kepada ulama, memberi hadiah kepada ulama, apakah diberi hadiah siden? Apalagi guru kita, maka anak kita akan seperti itu. Ini tersebut di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Mohon maaf nih lah kalau kita punya anak belajar mengajinya lawan guru, itu jangan dibiarkan anak itu bawa Iqra saja setiap hari. Sekali-sekali kita memberi hadiah, seminggu sekali kah, mun pamanya gurunya lalakian tukarakan tapeh kah, tukarakan baju kah, sesekali nah hari nang setahun sekali, amunnya nang seminggu sekali pamanya tukarakan gula kah, tukarakan kopi kah, tukarakan beres kah, barang itu 2-3 kilo umpamanya. Ini amun kayak ini gawian orang tuanya, maka kalau dia punya anaknya itu aliman, bisa menjadi orang alim. Ini pala kejadian di wadah kami, di wadah kami. Ada seorang laki-laki yang senang sekali kepada ulama. Jadi guru-guru agama ini dia suka.
Memang dia tidak orang alim, dia tidak orang alim, hanya orang biasa. Tapi beliau ini bila belanja disisihkannya, umpamanya beli gula pasir 3 kilo, sisihkannya setengah kilo, sagan memberi guru tadi. Kalau nukar ikan, beli ikan 2 kilo atau sekilo, sisihkannya 2-3 ikong, sagan nang ulama tadi. Nah aja memberi sampian. Itu panggawiannya. Guru mana aja datang, bahari di kami di seberang Pulau Palas tuh, guru kan berganti-ganti. Bahari kurang kada banyak menuntut ilmunya di Simpang 3 sana. Jadi mencari guru tuh ke Simpang 3 Sungai Luar. Kadang setahun, 2 tahun, 3 tahun tinggal di wadah kami. Nah, jadi beliau ini udah boleh kita habis masa tugasnya. Nah, guru ini diberi hadiah oleh orang tua tuh teh. Sekarang apa yang terjadi? Anaknya belum lagi punya cucu, anaknya alim, cucunya banyak nang alim, sesuai yang disebut di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Apabila kita cinta mahabbah terhadap ulama, apalagi sampai memberi hadiah, maka kalaupun anaknya tidak menjadi orang alim, maka anaknya atau cucunya yang jadi orang alim. Terbukti anaknya alim, cucunya alim, tidak menunggu lagi, tidak menunggu. Nah ini berkat cinta. Makanya tadi diberi oleh Allah Ta'ala karamat nang besi lawar handap tadi. Cuma kita jangan nuruti lawar handap ya lah. Aku cinta aja lawan ulama, marah aja besi lawar handap. Nah ini jangan diturut, karena orang itu punya kelebihan. Karena namanya bagus tadi, Muhammad, Ahmad, Saifullah, Hizbullah, Abdul Qasim, siapa lagi? Abdurrahman, Abdul Raub, Abdul Jabbar, Abdul Basit. Nah ini nama-nama terbaik semua nih. Ini dibuat nama mama, nama bapak. Nah, nama bapak, nama abahnya Apriyadi, anaknya perempuan, mamanya umpamanya mamanya Serianti, dirubah, digabung antara mama dan anak Apriyanti ngarannya. Han, berubah. Tidak ada maknanya, makna cuma nama abah, nama mama. Nah, jadi kita orang Islam ini karena nama tadi ada menjadi pertanggungjawaban di hari kiamat, maka bagus-bagus bikin nama anak. Kasihlah nama yang terbaik, jangan ngasih nama yang kurang baik, apalagi yang tidak ada punya nama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sudah masuk tanggal 1 bulan Muharram. Muharram ini kan bulannya bulan kita tahun baru Hijriah. Bertambah pulang umur kita. Mudahan di tahun baru ini iman kita bertambah juga. Apalagi amal ibadah kita bertambah berkat tahun baru ini, bertambahnya waktu, bertambahnya umur. Kemudian akhlaknya bertambah, jadi akhlak yang baik. Amaliyahnya bertambah pulang. Biasanya kalau mengaji dalam sehari seayat, tambahilah seayat lagi, berarti 3 ayat, 2 ayat kan. Ada juga tambahannya kayak itu. Nah, apa yang bagus dikerjakan di bulan bulan Muharram ini, hari yang pertama ini? Ada ulama mengatakan sekaligus nabi, ya, nabi. Di antara orang-orang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengadakan biasanya hari Asyura. Asyura itu bahasa Arab, bahasa kitanya adalah tanggal 10 bulan Muharram. Nah, tanggal 10 itu bagus kita beramal sosial dan beramal individu. Di antaranya menghidupkan malam. Malam itu beramal. Barang sambahyang 2 rakaat, sambahyang taubat. Jangan tidak ada lalu pekerjaan malam Asyura. Kemudian tambahannya lagi siangnya atau malamnya, malam ke-10 itu senang-senanglah kita berziarah. Pertama nang kade suah ilangi paguruan.
Nang kada suah mailangi kawitan, ilangi kawitan. Nang kada suah mailangi dang sanak, ilangi dang sanak. Tu Nabi menyuruh. Ini bilang bertahun-tahun kada suah mailangi kawitan, bertahun-tahun kada suah mailangi dang sanak. Kasihan hiden. Melihat lapian tadi di media sosial. Dua orang anak menitipkan orang tuanya, ibunya yang berusia 74 tahun ke panti asuhan. Adakah melihat sudah? Di HP ada tak? Padahal orang tuanya tidak sakit, sehat. Jadi kata orang panti, persyaratannya orang jompo boleh dititipkan ke panti asuhan ini orangnya sudah garing atau orangnya sudah tidak bisa apa-apa lagi, susah payah sudah orangnya. Tapi kalau orangnya masih syaratnya itu orangnya agak garing, kemudian tidak ada punya anak, ayo titipkan ke panti. Ini anaknya 2, sehat-sehat, menitipkan ke panti asuhan. Kemudian orang tuanya usia 74 tahun masih sehat juga. Jadi karena anaknya masih ada, orang tuanya sehat, kata orang panti, kalau orangnya masih ada punya anak dan orang tuanya masih sehat, syaratnya kalau dititipkan itu tidak boleh lagi dijengok sampai meninggal dunia. Tidak boleh lagi. Jangan lagi diilangi. Menjengok kada boleh. Kemudian apabila meninggal dunia tidak diberitahu. Karena yang mengurus adalah panti asuhan. Tanda tangan pakai materai. Hakon bangai inya mana tangannya nang berdua ikong neh anak nang bebakti ini mau mana tangannya hakon inya kada bertamuan seumur hidup dan mati kada beritahu. Ini anak mah hebat neh. Tunap memakai itu tak? Karena durhaka lawan kawitan. Durhaka kan tak? Jadi ulun ini tidak pernah bertemu dengan manusia terkecuali manusianya mati kafir apabila sudah durhaka dengan orang tua. Itu titik tuh kada lagi bakoma-komaan. Bila durhaka kepada orang tua, tidak ada lagi jalan dapat ridha Allah Ta'ala. Hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah Ta'ala tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah Ta'ala tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Bila orang tua tidak senang dengan kita, tanda Allah Ta'ala tidak senang dengan kita. Apabila orang tua senang dan ridha terhadap kita, tanda bahwa Allah Ta'ala ridha dengan kita. Ini wajib digaris bawahi. Jangan nurut-nurut orang yang di media sosial. Orang tuh menitipkan ke panti asuhan, anak masih sehat, badan masih kuat, muda lagi, nitipkan orang tua sampai mati, sampai tidak sanggup tidak ketemu lagi. Yang penting tidak mengurus orang tua. Padahal orang tua itu adalah senjatanya kita bisa masuk ke dalam surga. Apa bahasanya itu? Kuncinya kita masuk ke dalam surga. Ustadz kah, kiai kah, bila sudah berani sama orang tua, itu tanda Allah Ta'ala murka dengan ustadz dan kiai tersebut. Biar jadi apa kita, kalau orang tua senang dan ridho kepada kita, itu tanda Allah Ta'ala ridho dengan kita. Walaupun tidak bisa berbacaan, mengaji aja tidak bisa, tapi dengan orang tua dia bagus, artinya bakti, tidak berani, maka orang ini tanda orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Jadi sangat hati-hati sekali dengan orang tua ini.
Karena Tuhan berjanji dalam Quran, Nabi berjanji dalam hadis, tidak akan mendapat ridhaku orang yang berani dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini akibat apa nih Pak? Akibat pendidikan. Akibat pendidikan. Makanya ulun sudah nyampaikan, hati-hati dengan anak-anak kita, hati-hati dengan keluarga kita, ajarkan mereka ilmu agama dini hari, jangan sampai terlambat. B.J. Habibie, beliau itu orangnya taat, orangnya soleh Habibie ini. Tapi beliau pada akhir umurnya berkata, andai kata disuruh pilih, maka kata beliau, aku lebih memilih ilmu agama dan guru ngaji dibanding jadi menteri dalam luar negeri teknologi. Itu sudah anak meninggal sudah nyembat. Kemudian orang tua sangat berbahagia di hari tuanya apabila punya anak yang berilmu. Contoh sempian lah, ada kan besi anak, ada besi anak kan. Nah, lalu anak sempian ini pian didik, bisa membaca Quran, bisa membaca Yasin, bisa membaca Tabarak, bisa membaca suratul Waqiah, kemudian pulang tidak pernah meninggalkan sholat. Lalu sampiannya meninggal dunia, itu sampian itu masih sembahyang lagi, masih sembahyang lagi. Karena waladin solihin yad'ulahu, apabila meninggal anak Adam maka terputus amal ibadahnya kecuali 3. Pertama, sedekatin jariyatin, bersedekah waktu hidup. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, punya ilmu dipakai. Nomor 3, punya anak yang mendoakan, artinya punya anak yang soleh. Jadi kalau kita punya anak yang soleh, kita didik mereka sembahyang, dia sembahyang, kitanya sudah meninggal, tetap kita tuh dihukumi oleh Allah Ta'ala sembahyang. Kenapa? Karena kita yang mendidik. Jadi walaupun kita sudah berbaring di dalam kubur, sama halnya kita sembahyang masih. Walaupun kita sudah berbaring tidak bisa ngomong apa-apa lagi dalam kubur, masih lagi kita dihukumkan bisa membaca Quran. Kenapa? Karena kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Jadi orang soleh itu tidak mesti bisa ceramah, tidak bisa mesti jadi orang, tidak. Orang soleh itu ialah orang yang memakai peraturan yang dibuat Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, beramal ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, terkecuali untuk beribadah kepadaku. Nah ini amalannya Pak Ai Bu Ailah, silaturahim, mailangi kawitan, mailangi bintuha, mailangi dang sanak, hilangi hidup tanggal 10 Rasul. Hari Ahad kayaknya katanya. Hari Ahad. Jadi di samping kita puasa, di samping ini bikin bubur Asyura suka, makan bubur Asyura suka, ya kada lah. Sampai berpuasaan kada. Penggencangnya makan bubur Asyura. Sekali mah ilangi kawitan kada, mailangi dang sanak kada. Terus lagi bersedekah kada juga. Memusuk kepala anak yatim kada juga. Itu kan disuruh tanggal 10 tuh. Memusuti kepala anak yatim dipusut. Nah, sambil diberi duit, sambil diberi makanan. Jangan musut aja dengan apa ada. Musut aku gan bisa ay musut ha. Cari anak yatim sini, mana anak yatim? Nah, angah anak yatim lo ngah. Adalah abah lagi ngah. Tidak lagi lah. Nah, anak yatim udah ngalih cari. Musut kepala sidin toh. Pokoknya ada sawat nang berdiri tampar den. Anak yatim itu anak yang belum baligh. Mun bahasa kerennya belum berbulu lagi. Nah, itu belum balik lagi tuh. Umur kurang lebih 1 tahun sampai 10 tahun. Tapi mun garau suara ada yatim lagi nih toh, untuk bini sudah. Nah, kalau kada kawa juga bersilaturahim karena kita baik-baik saja lawan keluarga, baik-baik saja lawan orang tua. Nah, ada lagi manyayati kuko, mahiris kuko, memotong kuko. Tapi karena harinya hari Minggu, jangan dilarang tuh lah. Memotong kuko ini dilarang hari Minggu lawan hari Sabtu.
Kemudian hari Selasa lawan hari Rabu, yang disuruh tuh Kamis, Jumat, Senin. Kepangan disuruh. Namun hari Rabu, Selasa disempitkan Allah Ta'ala rezeki. Lamun hari Rabu berobat tidak mau sembuh. Lamun hari Sabtu kada mau dapat jodoh. Lamun hari Ahad, Minggu tidak diberi Allah Ta'ala rahmat saumur hidup. Amunnya mahiris hari Minggu atau memotong hari Minggu, kecuali taubat, membuat taubat kada apa-apa. Ampeh, nah kayak kita nih tahu udah pengajian kan, jangan lagi memotong hari itu. Nang disuruh itu Nabi saben Kamis sidin memotong imbah asar. Kalau Nabi imbah asar sesudah sholat asar hari Kamis itu Nabi, sampai kita diberi ijazah oleh guru-guru kita. Dan orang yang memotong koko di hari Kamis sudah asar para rezekian. Orang yang memotong di hari Jumat katujuh beramal. Orang yang memotong di hari Senin katujuh bersalawat. Pokoknya cinta kepada Rasulullah kalau hari Senin. Kalau dia hari Kamis, orang nih para rezekian deh. Lamunnya hari Jumat, tangannya nih suka minta lawan Allah Ta'ala. Ada minta lawan orang. Ini datang ke rumah mintuha, berhutang duit. Lah ke warung berhutang. Apang memotongnya pang di hari lain daripada hari itu. Kalau hari Kamis katujuh mintanya kepada Allah Ta'ala. Nyatakan nih. Ini barang aja motongnya pulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Batis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelingking kanan sampai kelingking kiri. Nyatakan ini. Cara yang kedua, tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dua cara Rasulullah. Ada nangka ini nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada nangka itu? Ada nangka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu cara Nabi nangka itu. Jangan cara seorang dulu lah. Ini bila begegawe kayak apa aja caranya? Kayak aku pang aja. Kayak aku pang tuh berarti baulah seorang ilmu. Ini kita mencari cara seperti Nabi. Kayak apa cara seperti Nabi? Ya belajar lah dia, duduk di pengajian. Ya sampai minggu 2 kali duduk di pengajian. Tahu lah pian Pak, duduk di pengajian ini sajam aja lebih baik daripada bersedekah sama satarlion. Adalah sahabat duit satarlion. Nah, namun lampunion ada elok bisa. Kita nih bersedekah satarlion lawan orang. Lawan siapa kah kita bersedekah? Maaf nih lawan Palestina umpamanya bersedekah satarlion. Lawan duduk di pengajian sini. Di sini ke di mana kata pengajian? Asal ada pengajian kan, bukan di sini aja. Sajam aja. Lebih baik duduk nang satu mat minto daripada tulak ngembah sedekah ke Palestina. Ampun kaduanya pang, mantap lagi. Mana menuntut ilmu, mana bersedekah, mantap lagi 2 double jadinya. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu ini sitannya 70 pang hari itu. Bila kita kawa duduk di majlis ilmu berarti sudah kawa menyipak sitan 70. Ya 70 iblisnya nama hadangi tengah jalan. Jangan mengaji, kamu jangan mengaji aja. Kan itu bang iblis toh. Bila sudah 3 kali kita menggawe menuntut ilmu nih, iblis hendak lagi menggoda. Rugi aja iblis banyak halang lain lagi nang kawa. Ini taruh hati goda rugi kan? Nah, makanya genal benar pahala orang yang diberi oleh Allah Ta'ala hidayah berupa bisa duduk di pengajian. Dan orang yang di pengajian ini pulang takaffalallahu rizqahu, Tuhan ya langsung yang memberi rezeki dengan cara Allah Ta'ala. Nyamanlah kita soal rezeki ini katanya kadang ngalih, tidak angel kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu panglah amalan-amalan 10 usur bersilaturahim lawan mintuha kawitan tadi. Cuma bersilaturahimnya lihat nang dihilangi dahulu. Bila nang dihilangi ini orangnya susah, bawakan makanan. Bilanya orangnya sugih, bawakan buah-buahan kah, hadiahan apakah. Asal ada bawaannya, bajalanan nih bagus babawaan padahal buahnya. Jangan tangan 5 aja dibawa.
Ini bawaan seberitaan kata nang mebintingannya. Ini ngarannya kada disuruh oleh agama tuh menyuruh bila berjalanan bebintingan. Terserah apakah di bingkisan dibawa. Nabi yang menyuruh. Ini bila tulak kadang apa-apa dibawa, kenapa-napa dibawa. Orang yang bila bilang kada bawa napa-napa, karena dibalas oleh Allah Taala, orang bilang lawannya kada dembawa napa-napa juga. Pas seorang kada bagula, napa kabar? Nah, minum baju nang putih bener ya kan? Coba kalau kita babawaan, orang babawaan juga hal jazaul ihsan illa ihsan. Bila kita baik, orang juga baik. Sampean nih tulak ke pengantin, memberi amplop ke tuan rumah. Berapa kah isinya kada tahu lah. Kainnya bila tulak berinya juga toh. Bila pian kada berinya kan mikirakan juga. Ini cak kada beri napa-napa itu bisa juga kada diberinya napa-napa juga. Nah, ini Allah Taala yang sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, kira ini yang dapat disampaikan lah. Jadi kita aja lagi. Mudah-mudahan 10 Muharram ini atau tahun baru Islam ini kita diberi oleh Allah Taala iman bertambah kuat. Jadi kita bisa melakukan ibadah dan sebagainya kebaikan-kebaikan sehingga kita mudah-mudahan diridhai oleh Allah Taala dan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.